Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Ibunda Musa, dan wahyu di sini adalah ilham atau petunjuk, penguat di dalam hati. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibunda Musa? Ada dua perintah. Dua perintah itu, yang pertama an ardiihi, susuilah Musa yang baru lahir itu. Perintah yang kedua, fa'alqihi fil yammi, hanyutkan atau jatuhkan dia ke sungai. Nah, pelajaran-pelajaran di dalam ayat ini akan kita uraikan berdasarkan dua perintah, dua larangan, dua janji, dan juga dua kabar gembira. Kita mulai pada dua perintah, dan telah kami sebutkan dua perintah di dalam ayat ini. Kita lihat perintah yang pertama, an ardiihi, susuilah dia. Ini memberikan petunjuk kepada kita semua adalah bahwa nutrisi terbaik bagi bayi yang baru saja dilahirkan adalah ASI ibundanya. Nutrisi terbaik. Dan hendaknya seorang ibu ketika memberikan ASI kepada bayinya dalam keadaan pikiran tenang, jangan stres, jangan panik, jangan cemas, karena faktor utama penyebab ASI tidak lancar, tidak keluar adalah stres. Seorang ibu harus tenang, harus berbahagia, bergembira, tidak stres, barulah ASI-nya akan lancar. Kemudian dalam kaitannya dengan memberikan ASI kepada bayi, kita coba kaitkan dengan petunjuk Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar rada'ah. Petunjuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 itu, hendaklah setiap ibu memberikan ASI kepada bayinya, kepada anaknya 2 tahun penuh. 2 tahun penuh. Tetapi hukum memberikan ASI 2 tahun penuh kepada bayi bukan wajib, karena Allah mengatakan liman aroda an yutimma radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan, bagi siapa yang ingin menyempurnakan pemberian ASI kepada bayinya. Bukan wajib, tetapi sangat dianjurkan atau mustahab atau sunnah untuk memberikan ASI kepada bayi 2 tahun penuh. ASI dari ibu kandungnya sendiri, selain untuk kemaslahatan sang bayi, juga untuk kemaslahatan sang ibu. Dalam risetnya, jika kemudian seorang ibu memberikan ASI 2 tahun penuh kepada bayinya, insya Allah tidak akan terkena penyakit kanker payudara. Dan selain itu, bayi yang mendapatkan ASI selama 2 tahun penuh akan terjadi atau terbentuk kekebalan tubuh yang luar biasa, yang optimal di dalam dirinya. Antibodinya sangat bagus, imunnya sangat kuat. Inilah petunjuk Al-Quran untuk kemudian dijalani, dilakoni oleh setiap ibu yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kelahiran anak. Kemudian ayat itu juga memberikan petunjuk, atau Quran surat Al-Baqarah ayat 233 ini juga memberikan petunjuk, yaitu hendaknya mengatur jarak kelahiran minimal 2 tahun, minimal 2 tahun, supaya setiap anak mendapatkan haknya secara sempurna, yaitu ASI selama 2 tahun.
Tapi ada yang kemudian jarak kelahiran anak dengan anak satu dengan anak kedua 1 tahun 1 tahun, tidak mengapa, tidak salah. Tetapi kalau kita mengikuti petunjuk tadi, bagusnya 2 tahun 2 tahun. Idealnya adalah 3 atau 4 tahun kita buat jaraknya. Kenapa? Supaya sang ibu yang tidak berpuasa karena dalam kondisi hamil dan tidak berpuasa dalam kondisi menyusui memiliki kesempatan untuk menyelesaikan qada puasanya. Karena boleh jadi tuh 2 Ramadan dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sedang hamil. Tahun berikutnya tidak berpuasa lagi. Kenapa? Karena sedang menyusui. Kasihan kalau kemudian Ramadan yang ketiga hamil lagi. Nah, bagusnya adalah diberikan kesempatan kepada istri untuk kemudian dia menyelesaikan qada puasanya. Nah, ini tentu adalah berpikir panjang, atau ini semua adalah hal yang harus dilakukan, dijalani oleh siapapun yang kelak insya Allah akan berumah tangga nantinya, untuk difikirkan dan diatur jarak kelahiran.